Oke, Brother Motor Plus dan Grid Motor. Sekarang saya lagi main-main nih ke Batak Custom ya. Kita lagi ngomongin masalah custom nih. Jadi kalau custom itu ternyata ada perbedaan mendasar dari masing-masing aliran custom. Nah, biar nggak salah pilih custom sesuai dengan model motor atau dengan budget yang ada. Nah, kita tanya dulu nih sama ownernya Batak Custom nih. Ini ada Mas Bro Bram di sini nih. Kita sambangin dulu. Mas Bro, apa kabar Mas Bro? Halo. Mas Bro, mau tanya-tanya nih Mas Bro. Boleh Om Panji. Lagi banyak orang bikin custom ya. Jadi pengen bikin motor tapi masih belum tahu nih customnya kayak apa. Oke. Terus modelnya kayak apa. Terus pilihan motornya. Terus sama penentuan budget kali ya. Biasanya udah-udah Siap. begitu ya. Siap. Nah, itu kira-kira gimana tuh Mas Bro? Sebenarnya kalau kita ngomongin motor custom itu nggak lepas dari yang namanya konsep, terus yang namanya details, terus yang nggak boleh lupa juga budget. Wah, budget. Nah, kalau di konsep-konsep motor custom sendiri sebenarnya nggak ada patokan baku kali ya. Cuman kita bisa dibilang di sini kayaknya panduan secara umum aja gitu. Jadi mengenai konsep-konsep motor custom yang ya bisa diaplikasikan sama teman-teman yang nonton gitu. Nah, ini kira-kira ini ada motor custom kan di sini Mas Bro? Ya benar. Nah, ini kalau boleh tahu ini customnya motor apa nih Mas Bro? Nah, kalau ini sebenarnya customnya konsep chopper. Nah, ini kalau kita ngomong balik lagi nih dari awal nih ya. Sebetulnya kalau mau bikin custom itu sebetulnya ada berapa konsep sih motor custom itu Mas Bro? Kalau secara umum menurut saya itu konsep motor custom ada yang namanya konsep tracker, terus ada konsep scrambler, terus ada konsep cafe racer, terus ada konsep bobber, dan ada konsep chopper. Mungkin buat teman-teman yang bisa nambahin, oh ada konsep motor ini nih bang gitu, lu kelewat gitu, boleh tongolin di komen gitu. Nah, kalau untuk yang beginner nih kira-kira, nah itu motor apa sih bos yang kira-kira cocok ya untuk diin custom culture ini? Oke, sebenarnya kalau misalkan di konsep motor custom secara umum, konsep motor yang gampang banget bukan gampang banget ya, sebenarnya nggak banyak ubahannya lah gitu. Ya. Bisa diaplikasikan ke motor-motor teman-teman sekalian itu di konsep tracker, di konsep scrambler, atau anak-anak muda tuh senangnya konsep cafe racer gitu Om, yang lebih mementingkan gaya dulu gitu. Nah, terus kalau misalkan kita lihat di sini kan ada motor A dan ada motor B gitu ya. Nah, sebenarnya ini motor yang A ini motor masih dalam bentuk standar gitu, standar dari pabrik. Terus ini motor B ini adalah motor yang sudah di custom, sudah berubah bentuk. Nah, seperti yang tadi dijelasin, konsep motor custom ini chopper. Nah, sebenarnya konsep motor yang lain kayak tracker, scrambler, cafe racer dan teman-temannya itu bisa sangat mungkin kalian aplikasikan dengan tidak terlalu ekstrim gitu, merubah motor standar kalian gitu. Kayak misalkan kita lihat motor A ini ya, Om Indra, motor ini bisa dibilang konsepnya secara riding posture mirip-mirip dengan konsep tracker gitu. Nah, cuman ibarat kata kalau misalkan, oh ini stangnya kurang tracker nih bang, stang kita bisa kita ganti yang lebih tinggi gitu. Terus ini joknya masih ada undakannya bang, jadi kalau tracker itu biasanya dia flat, joknya bisa kita ganti yang dengan dudukannya ini flat gitu. Jadi biar lebih terasa nuansa trackernya. Nah, kalau misalkan mau diganti dengan model scrambler, oh bisa juga. Kalau model scrambler itu lebih ke sebenarnya stangnya lebih sekitar segini lah, stang-stang motor-motor trail gitu ya. Terus tankinya kita kecilin biar sitting posturnya duduknya lebih maju. Terus sama perubahan ada di roda-roda. Nah, roda itu kalau
konsep scrambler itu kan medannya ada di tanah, habitatnya ada di tanah, terus ada di, bukan di aspal lah gitu. Jadi ban-ban kayak motor buat scrambler itu ban-bannya biasanya motifnya kotak-kotak yang biasa buat kayak motor trail gitulah. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan enggak bang, gue demenan motor cafe racer gitu. Nah, untuk motor cafe racer gampang banget, tinggal ganti stang dengan stang yang lebih rendah gitu ya. Mau model clip on atau model clubman kalau yang zaman dulu gitu ya. Jadi dia stangnya bar, cuma tetap bentuknya ke bawah. Nah itu udah posisinya udah nunduk tuh, ala-ala cafe racer gitu kan. Terus joknya bebas, mau model flat, mau model berundak gini. Cuman biasanya kalau yang bedain cafe racer itu di bagian belakang motor itu ada yang namanya buntut tawon atau namanya hornet. Nah sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai hornet juga nggak masalah sih sebenarnya. Terus kalau misalkan, tapi full step gue standar bang, nggak masalah. Yang penting konsep motornya cafe racer. Jadi kalau misalkan mau cafe racer proper, lebih cafe racer lagi, full stepnya tinggal di. Jadi posisi kaki yang tadinya kayak gini, tertinggal pindah ke agak lebih mundur lagi, biar lebih racing look aja gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Kalau misalkan tadi kita udah bahas tracker, scrambler, sama cafe racer. Itu konsep-konsep yang sebenarnya umum dipakai di perkotaan. Nah kalau konsep-konsep yang lebih ekstrim lagi, ada konsep bobber dan ada konsep chopper. Cuman kalau kita ngomongin bobber dan chopper, untuk dari motor dengan bentuk standar seperti ini terus ngerubah ke konsep bobber dan chopper, kalau menurut saya perubahan di konstruksi awal motor itu lumayan banyak. Jadi seperti yang kalian lihat di motor ini. Nah, ini kan konsepnya chopper ya. Iya. Kalian bisa lihat ini, bisa dibilang tuh duduknya aja rendah banget gitu, drop seat. Jadi kalau misalkan ngebayangin dari motor ini, terus ngebayangin dari bikin motor kayak gini dari motor ini gitu ya, kan perubahannya lumayan drastis. Cuman bisa-bisa aja, namanya juga custom gitu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Jadi, nah tapi kalau tadi ngomong riding position, kira-kira kalau membedakan riding position dari custom itu apa sih, Mas Bro? Sebenarnya riding position itu menentukan juga konsep motornya sih Om. Jadi kalau misalkan konsep motornya tracker yang kayak tadi sudah dijelasin, konsep motor tracker itu riding positionnya sebenarnya kurang lebih kayak motor standar, kayak gini. Kalau menurut saya ya. Nah kalau misalkan motor scrambler itu, kalau menurut saya lebih stangnya lebih tinggi, terus duduknya lebih maju. Nah berarti kan tankinya harus dikecilin, ala-ala motor trail gitu. Nah terus kalau misalkan cafe racer dia lebih nunduk, terus ala-ala motor sport gitu, kaki lebih mundur, terus ada perombakan di body gitu untuk menunjang konsep si cafe racernya itu. Nah kalau misalkan kita ngomongin ergonomi berkendara, riding posture, sebenarnya itu balik lagi ke orang mau naik motornya. Nah kalau orangnya senengnya yang gue nggak demen yang pegel-pegel, gue pengennya yang ya udah nyantai aja gitu, bisa pilih konsep tracker atau scrambler, karena cafe racer itu lumayan sakit pinggang gitu karena ala-ala motorsport. Nah cuman kalau misalkan balik lagi, persentase mana yang mau di menangin, mau style atau mau kenyamanan, tinggal teman-teman pilih aja sendiri gitu. Nah begitu Mas Bro ya, teman-teman Grit Motor dan Motor Plus itu perbedaan mendasar dari berbagai macam konsep custom motor ya. Ala Mas Bram nih ya. Siap. Dari Batak Custom. Yap. Tapi bukan ini jadi harus jadi wajib, ini tidak, ini kan kita hanya panduan yang secara umum ya. Kita sharing. Yap. Jadi artinya bisa aja nanti kalau teman-teman juga ada bilang, wah ada tadi apa tinggalan model customnya, ada konsep lain lagi ya, tinggal buat di komen aja, nanti kita akan balas ya. Kira-kira seperti apa konsep yang kekurangan itu ya. Yep. Nah jadi sebetulnya kalau ngomong motor Mas Bro ya, kira-kira motor kalau yang paling sederhana yang bisa dirubah untuk bikin konsep custom itu motor apa ya Mas? Nah kalau misalkan kita ngomongin budget gitu ya, kita ngomongin budget, sebenarnya bentuk motor standar secara umum itu kan sebenarnya
menyerupai konsep tracker, cuman tinggal dikentalin aja gitu. Kayak misalkan, ini masih terlalu sport nih bentuk bracketnya, ya udah ntar dibikinin yang lebih simpel. Kayak misalkan terus tracker itu lebih ke dua alam, lebih ke dual purpose, bisa di aspal dan juga bisa di tanah atau pasir. Nah ini kan kalau bisa dilihat ini ban standar dari pabriknya, bannya ban aspal. Nanti bisa diganti pakai ban yang dual purpose. Ban pacul ya. Betul. Terus misalkan kayak stang, kalau misalkan kayak stang masalah dengan ergonomi berkendara, kurang tinggi, tinggal ditinggiin aja. Terus ada model stang yang model fat bar gitu, ada yang aftermarket biar kelihatannya lebih kokoh, kita bisa ganti juga. Terus sama terakhir kalau misalkan itu cuman aja ya, belum nyentuh ke bodyworks. Kalau misalkan kurang custom gitu, kita bisa ngerambah sampai ganti si bodyworksnya atau ngerubah sampai konstruksi asli si motor. Tinggal teman-teman mau pilih mau konsep custom yang sederhana atau mau yang lumayan ekstrim, tinggal dipilih aja. Nah, begitulah tips and triknya ya, custom di ala Batak Custom ya. Siap. Oke, Mas Bro, makasih banyak nih informasinya ini. Sama-sama. Semoga ilmu yang kita sharing ini bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Oke, makasih Mas Bro. Sama-sama. Thank you ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini kita ngomongin tadi perbedaan custom yang mendasar supaya agar kita nggak salah gaul ketika memilih model custom motor kita ya. Oke? Nah, sampai jumpa dengan video-video berikutnya.